Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Fariski. Saya ingin mempresentasikan tugas besar pemrograman berorientasi objek dengan membuat aplikasi pengolah data karyawan. Biodata NIM 1903076, nama Hamdan Fariski, kelas D3TI 2C, Prodi D3 Teknik Informatika, instansi Politeknik Negeri Indramayu. Kemudian, latar belakang aplikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEN tidak terlepas dari kebutuhan manusia dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam pengolahan data karyawan di suatu perusahaan. Beberapa perusahaan saat ini sistemnya masih bersifat semi-konvensional, meskipun sudah menggunakan komputer. Namun, program aplikasi yang digunakan masih bersifat umum, yaitu Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel untuk pengolahan data karyawan. Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengolahan data menggunakan aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel kurang terorganisir dan tertata rapi. Berdasarkan masalah tersebut, perlu dibangun sebuah aplikasi yang dapat membantu mempercepat dan mempermudah pengolahan data karyawan, yaitu berupa aplikasi pengelola data karyawan yang dibangun menggunakan Java NetBeans 12.1 dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Pemilihan NetBeans dikarenakan dua, bersifat open source, freeware, dan multi-platform, yaitu dapat dijalankan di banyak sistem operasi. Untuk yang kedua, adalah penjelasan singkat materi pemrograman berorientasi objek yang diimplementasikan pada tugas besar. Yang pertama yaitu kelas dan objek. Kelas adalah cetakan yang berisi serangkaian perintah untuk membangun jenis objek tertentu. Kemudian ada objek adalah turunan atau hasil dari suatu kelas. Dalam aplikasi yang saya buat, itu menerapkan kelas dan objek karena saya menggunakan bahasa pemrograman Java yang berorientasi objek. Kita bisa lihat contohnya di sini ada koneksi DB. Private static connection, kelasnya itu dan objek-objeknya di dalamnya. Yang kedua, ada modifier. Modifier adalah sebuah hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel atau metode atau kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut ketika ingin diakses objek lain. Ada beberapa hak akses modifier. Hak akses publik digunakan pada kelas variabel, kelas atau variabel atau metode atau konstruktor agar dapat diakses oleh seluruh kelas di dalam package yang sama atau di luar package yang berbeda. Modifier jenis ini memiliki tingkat akses yang sangat luas sehingga seluruh sumber daya dapat diakses oleh kelas manapun tanpa batasan. Kemudian ada hak akses privat yang hanya bisa digunakan akses oleh kelas itu sendiri. Data-data tersebut tidak bisa diwariskan pada subkelas atau kelas lainnya. Kemudian ada hak akses protected, biasanya digunakan untuk mewariskan variabel yang ada di superkelas terhadap child class. Contohnya di aplikasi yang dibuat itu di sini di koneksi DB punyai
variable private. Jadi variabel ini hanya bisa diakses pada satu kelas saja. Kemudian ada metode dengan akses public. Jadi get koneksi ini bisa diakses oleh seluruh kelas. Lanjut. Inheritance. Pewarisan inheritance merupakan sifat dalam bahasa berorientasi objek yang memungkinkan sifat-sifat dari suatu kelas diturunkan ke kelas lain. Pada aplikasi yang saya buat, pada kelas FRM karyawan itu adalah turunan dari kelas Java Swing JFrame, di mana Java Swing Frame adalah suatu package atau suatu kelas yang sudah dibuatkan oleh NetBeans sendiri. Lanjut. Oke, polymorphism. Polymorphism adalah konsep di mana suatu objek yang berbeda dapat diakses melalui interface yang sama. Sebuah objek yang polymorphis dapat beradaptasi dengan metode apapun yang diimplementasikan pada objek tersebut. Dan setiap kelas memiliki interpretasinya tersendiri terhadap interface-nya. Oke, ini contohnya. Kemudian ada encapsulation. Encapsulation adalah suatu pembungkusan pemrograman agar tidak dapat diakses secara sembarangan, atau juga penyembunyian suatu data. Konsep kerja encapsulation ini melindungi suatu program dari akses program lain yang mempengaruhinya. Manfaatnya adalah menjaga keutuhan program yang telah dibuat dengan konsep dan rencana yang sudah ditentukan dari awal. Kemudian di sini ada abstraction. Dalamnya ada interface dan abstrak. Untuk saya sendiri menggunakan interface. Interface adalah blueprint dari kelas. Isi metodenya kosong dan nanti akan diimplementasikan pada kelas lain. Pada aplikasi ini ada kelas interface controller karyawan. Itu diimplementasikan di model. Di sini kita bisa lihat public class model karyawan implement controller karyawan. Kemudian ada exception handling. Exception handling merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime program berjalan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Secara umum, adanya kesalahan atau error yang terjadi pada program pada saat runtime dapat menyebabkan program berhenti atau hang. Untuk itu, diperlukan mekanisme untuk memastikan bahwa program tetap dapat berjalan meskipun terdapat kesalahan terjadi. Biasanya, pada exception handling dapat dilakukan menggunakan keyword trackage, di mana by ini digunakan untuk menentukan bagian statement program yang terjadi pengecualian. Sedangkan catch digunakan untuk menangani kesalahan yang terjadi. Kita lanjut. Di sini ada Graphical User Interface (GUI). GUI merupakan tampilan grafis yang mengandung alat atau komponen yang memampukan pengguna untuk melakukan pekerjaan interaktif.
Nah, di sini desainnya, ini adalah desain aplikasinya. Kemudian ada event listener. Event listener merupakan interface yang akan menghandle event yang terjadi. Setiap tipe event mempunyai interface yang bersesuaian. Listener tersebut harus diimplementasikan oleh kelas yang akan menghandle eventnya. Di sini ada private void btn refresh action performance java.awt event. Ini yang akan mengimplementasikan atau menghandlenya yaitu di kelas model. Oke, database connectivity. JDBC adalah sebuah API dari Java SQL atau Java SQL package untuk melakukan koneksi dari sebuah database ke dalam program berbahasa Java. Untuk cara aplikasi kita untuk koneksi ke database, itu kita harus mengimport. Kita masuk ke libraries, kemudian kita import MySQL konektor Java-nya. Lalu kita buat di sini. Kita tulis URL-nya tertuju ke database mana, kemudian usernya dan passwordnya. Kemudian di sini ada driver manager untuk memanage beberapa driver untuk melakukan koneksi sesuai dengan driver yang dibutuhkan. Nanti variabel ini menampung driver ini dan URL ini. Kemudian di sini ada class diagram. Di sini ada FRM karyawan sebagai view. Kemudian ada interface, controller karyawan, dan model karyawan itu harus connect dengan database. Selanjutnya yaitu demo aplikasi. Oke, untuk demo aplikasinya kita tinggal running saja. Kita bisa lihat di sini. Jadi aplikasi ini hanya menginput data dan bisa menyimpan, mengedit, menghapus, dan ada refresh juga. Oke, coba kita masukkan nicknya. Kemudian kita masukkan nama. Nah, jabatannya contohnya operator. Alamatnya Cirebon. Email mau telepon. Oke, ketika kita sudah semua mengisi filenya, kita bisa klik tombol simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, itu datanya akan tertampil di tabelnya. Kita bisa juga lihat di sini. Kita tinggal refresh. Nah, data yang tadi kita sudah simpan itu tersimpan di database. Coba kita
Coba kita edit dengan cara kita mengklik salah satu kolomnya. Terus kita edit, contohnya di sini jabatan kita diganti manager. Kemudian kita klik update. Kita klik update. Nah, data berhasil diubah. Nah, yang tadinya operator terganti manager. Dan kita juga lihat di database-nya apakah terganti. Nah, bisa coba. Nah, database-nya sudah terganti. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan fitur hapus dengan cara kita mengklik ini, lalu kita klik hapus. Hapus, data berhasil hapus, tabel kosong, jadi kosong. Dan kita lihat di sini, tinggal kita refresh saja. Datanya kosong, teman-teman, karena sudah dihapus. Oke. Nah, untuk refresh itu digunakan untuk membersihkan semua. Contohnya kita sedang menulis semua. Oke. Tinggal kita pencet refresh saja. Oke, itu adalah fungsinya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.